Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 yang akan membahas terkait sistem manajemen database. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saudara Ahmad Hilman Muhtar Faizin, kemudian ada saudari Nur Kurotua Yunin, dan yang terakhir ada saudara Anwar Maskur. Pada saat kami presentasi, kami harap memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang mengerti, Anda dapat menanyakan kepada kami di konsultasi materi pada e-learning. Dan sebelum mengawali presentasi pada hari ini, marilah kita berdoa agar presentasi kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Ahmad Hilman Muhtar Faizin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilman Muhtar Faizin dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang database. Pengertian dari database itu sebagai data yang tersimpan. Dalam artian, walaupun sebenarnya tidak akan tersimpan untuk jangka waktu yang lama. Ada 3 macam data, di antara lain yang pertama output data, yakni data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Yang kedua, output data merupakan keluaran dari sistem informasi. Yang ketiga, database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam komputer. Jadi, secara konsep database yakni sebuah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Hubungan atau relasi data biasanya ditunjukkan dengan kunci key dari tiap file yang berbeda. Dan data merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya dan akan membentuk apa yang disebut sebuah informasi. Dalam baris data merupakan item terkecil dan terpenting untuk membangun basis data yang baik dan valid. Data dalam basis bersifat integrated dan shared. Untuk materi selanjutnya yakni definisi media dan sistem penyimpanan data. Media penyimpanan data adalah bahan fisik yang di dalamnya tersimpan sebuah data, perintah, dan informasi yang dipindahkan dari dalam komputer. Media penyimpanan data disebut dengan istilah storage medium atau media penyimpanan sekunder atau secondary storage. Media penyimpanan juga bisa sebagai alat masukan dan alat keluaran. Sebagaimana alat masukan adalah pada saat data dan informasi yang ada dalam media penyimpanan dibutuhkan, maka akan dibuka di komputer. Proses tersebut menjadi sebuah input. Sedangkan menjadi alat keluaran adalah pada saat data dan informasi yang ada dalam komputer dipindahkan atau disimpan dalam media penyimpanan. Untuk materi selanjutnya yakni bentuk-bentuk media dan sistem penyimpanan data. Data dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer tersimpan dalam 2 media penyimpanan, yaitu dalam media penyimpanan utama dan media penyimpanan data kedua atau tambahan. Media penyimpanan utama umumnya bersifat volatil, artinya akan hilang saat listrik sebagai sumber energi tidak ada. Jadi akan hilang ketika contohnya listrik padam. Dan masyarakat sering mengatakan media penyimpanan utama ini sebagai memori, contohnya RAM atau random access memory. Akan tetapi ada juga memori yang tidak hilang pada saat sumber energi untuk komputer dimatikan.
Bahkan datanya tidak dapat dihapus, misalnya seperti ROM atau read only memory atau memori yang hanya dapat dibaca, sedang data yang ada di dalamnya dimasukkan oleh pabrik. Sedangkan untuk media penyimpanan data sekunder dikenal ada dua macam media penyimpanan, yakni yang pertama media penyimpanan untuk menyimpan data secara berurutan, yang kedua media penyimpanan secara langsung atau direct atau acak atau random, yang memungkinkan pemakai untuk membaca data dalam urutan yang diperlukan. Ada beberapa media penyimpanan pada komputer, di antaranya yang pertama hard disk. Hard disk adalah sebuah media penyimpanan dengan kapasitas penyimpanan mulai dari ratusan megabyte atau MB hingga ratusan gigabyte atau GB, dan akan terus bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi komputer. Jadi dalam hard disk itu memori bisa berkapasitas lebih banyak lagi tergantung kebutuhannya. Yang kedua, compact disk. Compact disk atau sering disebut dengan CD adalah piringan optikal yang digunakan sebagai media penyimpanan data. Compact disk tersebut dapat dibaca melalui media yang biasa disebut dengan CD-ROM atau DVD-ROM. Namun pada awalnya compact disk digunakan sebagai media penyimpanan audio. Secara umum berukuran sekitar 12 cm. Untuk ukuran di bawahnya adalah 8 cm. Dan kapasitas compact disk yakni 700 MB. Yang ketiga, disket. Disket mempunyai fungsi yang hampir sama dengan hard disk. Namun yang membedakan hanyalah pada kapasitas penyimpanan yang sangat kecil. Dan juga disket juga mempunyai akses data yang lambat. Kapasitas disket saat ini adalah 1,44 MB dengan ukuran 3,5 inci. Kelebihan disket dapat memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain tanpa terhubung jaringan. Selanjutnya, USB flash disk. Flash disk sering disebut sebagai USB drive, pen drive, pocket drive, atau micro disk, adalah sebuah alat penyimpan data yang berupa NAND. Hal ini disebabkan karena flash disk tidak memerlukan piringan, motor, atau part yang lainnya yang bekerja secara mekanik. Yang kelima, memory card. Media penyimpanan ini juga merupakan media penyimpanan yang terbilang memiliki kelebihan yang sama seperti flash disk. Namun ukurannya relatif kecil dan sangat ringan sehingga mudah dibawa untuk kemana-mana. Namun menggunakan memory card ini kita harus memiliki card reader, yakni sebagai alat bantu baca yang disambungkan dari handphone ke komputer atau laptop. Yang keenam, RAM atau Random Access Memory. RAM sendiri merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai penyimpan berbagai data dan instruksi program. Berbeda dengan tape magnetic atau disk yang mengakses data secara berurutan. Dan RAM tersebut dapat diakses secara random atau tidak mengacu pada perletakan data. Data di dalam RAM bersifat sementara. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau daya terhubung kepadanya dicabut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Anwar Maskur. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pengolahan data. Sistem pengolahan data dibagi menjadi 6, yaitu 1. Definisi pengolahan data. Definisi pengolahan data adalah kegiatan atau operasi yang direncanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan. Ini dalamnya ada kegiatan dilakukan oleh pengolahan data guna mencapai tujuan yang
telah direncanakan bersama atau secara pribadi. Dalam pengelolaan ini itu melibatkan manusia sebagai pelaksanaan dan dapat menyimpan data yang ada didapat dari informasi pengambilan keputusan. Selain itu juga ada alat bantu yaitu komputer yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu fungsi pengelolaan data. Dalam sebuah perusahaan bagi persib pengelolaan data yang mempunyai kewenangan untuk menyusun, menghimpun, menyimpan perumusan terbaru dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan tata kelola di bidang arsip dan PDE. Yang selanjutnya yaitu ketiga, unsur-unsur pengelolaan data. Unsur-unsur pengelolaan data itu terdapat dari pengumpulan data, yang kedua itu pembacaan, ketiga pemeriksaan, keempat perekaman, yang ketiga itu pengelolaan. Dan ada juga pengurutan, peringkasan, perhitungan, perbandingan, dan pemindahan dan penampilan kembali. Dan yaitu yang keempat adalah 4 metode pengelolaan data. Metode yang digunakan sistem pengelolaan data yaitu 1. Metode manual, metode elektronik, metode sistem wakat, dan metode elektronik dan komputer. Yang kelima yaitu siklus pengolahan data. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan yaitu input, processing, dan output. 3 tahapan dasar dari siklus pengolahan data tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut, yaitu yang selanjutnya yaitu keenam, bentuk pengolahan data dalam struktur organisasi. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan distribusi. Tentu saja dalam bentuk sistem mempunyai kelebihan dan kekurangannya antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, bentuk pengolahan data yang tepat untuk pengolahan suatu data perlu dicurigai dan diambil agar suatu informasi yang dihasilkan efektif dan sesuai dengan bentuk organisasi yang dilaksanakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang organisasi database. Di sini organisasi database dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama organisasi database tradisional, yang kedua organisasi database modern. Organisasi database tradisional pada model ini memiliki tujuan agar sistem informasi secara efektif memberikan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Informasi ini merupakan hasil pengolahan data yang disimpan dari file-file komputer. Bila file-file disusun dan dipelihara dengan baik, maka pemakaian akan dengan mudah mengakses informasi-informasi yang diperlukannya. Yang kedua yaitu database modern. Organisasi database modern manajemen data dalam arti sempit menyatakan bahwa perusahaan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau merupakan DBMS, Data Management System. Manajemen data dalam arti luas menyatakan bahwa perusahaan sudah mengelola data informasi dengan baik bila ada sudah menggunakan atau menerapkan IRM, Informasi Retrieval Management, atau manajemen sumber daya informasi yang komponennya meliputi hardware, software, brawer, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Nurkurotu Ayunin. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait personil basis data. Terdapat 3 kelompok dalam personil basis data.
Yang pertama adalah administrator basis data, programmer basis data, dan pengguna akhir. Nah, adapun tugas-tugas dari administrator basis data yaitu meliputi perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Nah, pada perencanaan basis data itu mencakup bekerja dengan manajer-manajer dalam mendefinisikan kebutuhan data perusahaan. Selanjutnya, pada implementasi basis data, yaitu terdiri atas pembuatan basis data untuk mengikuti spesifikasi dari sistem manajemen basis data yang dipilih, untuk menjalankan kebijakan dan prosedur bagi pengguna basis data. Nah, yang ketiga yaitu operasi basis data, yaitu meliputi penawaran program-program pendidikan bagi pengguna basis data dan memberikan kebutuhan jika dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah keamanan basis data, yaitu meliputi pengawasan aktivitas basis data dengan menggunakan angka statistik yang diberikan oleh sistem manajemen database. Nah, untuk personil yang kedua yaitu programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialis dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan yang dimiliki oleh programmer-programmer lain. Jika terjadi kesalahan pemrograman dalam database, maka konsekuensinya akan dapat dirasakan oleh pengguna dengan jumlah yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah pengguna akhir. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personil penting yang dapat disesuaikan dengan data besar. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari database untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dari unsur pokok lingkungannya. Nah, selanjutnya adalah menempatkan sistem manajemen basis data untuk bab yang terakhir yaitu menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Melalui manajemen basis data memungkinkan bagi kita untuk membuat sebuah database. Setiap teknologi informasi memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Begitu pula dengan sistem manajemen basis data. Nah, adapun kelebihan dari sistem manajemen basis data, yang pertama adalah kepraktisan sistem manajemen basis data dalam menyediakan media penyimpanan secara permanen yang berukuran lebih kecil namun banyak menyimpan data jika dibandingkan dengan memakai kertas. Yang kedua adalah kecepatan. Komputer dapat mencari dan menampilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Kemudian mengambil data dengan cepat dan praktis, meningkatkan keamanan data, mengurangi kejenuhan, up to date, memudahkan pengguna dalam menggali informasi dan kumpulan data. Selanjutnya adalah mengurangi duplikasi data. Kemudian meningkatkan keamanan data dan meningkatkan pemeliharaan data melalui data independen data. Selanjutnya adalah kelemahan sistem manajemen database. Yang pertama adalah biaya kebutuhan untuk mendapatkan perangkat lunak dan perangkat keras yang cukup tepat adalah mahal, termasuk biaya pemeliharaan dan sumber daya manusia yang dikelola berdasarkan data tersebut. Yang kedua, memperkerjakan dan mempertahankan DBA atau administrator basis data. Yang ketiga adalah sangat kompleks data. Yang keempat yaitu memerlukan keterampilan tertentu untuk melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal.
Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan sumber daya biasanya cukup tinggi. Nah, itu tadi adalah presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya itu tadi presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, dapat disampaikan di kolom konsultasi materi pada e-learning dengan menyebutkan nama dan NIM. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.